Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Mazmur, kitab puisi kedua dalam Perjanjian Lama, dan khususnya Mazmur 65, 66, dan 67. Kita telah sampai dalam mempelajari Mazmur 64 di episode yang terakhir, di mana kita mempelajari panah orang-orang jahat kepada orang-orang saleh dan anak panah Tuhan ketika dia melakukan pembalasan terhadap orang-orang kudus. Dan Tuhan harus membalas setiap kejahatan. Dia turun tangan dengan balas dendam dan memberikan keadilan bagi umatnya. Untuk mulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Sebuah Riyad. kehormatan. Tuhan berkati. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mulai dari Mazmur pasal 65. Mohon beri kami judul untuk itu. Apakah yang dibicarakannya? Nah, menurut saya, Mazmur 65 adalah salah satu Mazmur yang berbicara pada kita tentang musim-musim yang menyegarkan. Masa pemulihan segala sesuatu, kelahiran kembali, hari-hari penuh kegembiraan yang akan datang di dunia. Setelah gereja diangkat dan setelah kesusahan besar, hari-hari yang diberkati akan datang. Mazmur ini menjelaskan untuk kita. Oke, izinkan saya untuk membaca beberapa ayat, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dia mulai pembicaraan dengan berbicara tentang Tuhan. Bagimulah puji-pujian. Tetapi dia berkata, di Sion. Pertanyaan saya adalah, haruskah Tuhan dipuji di Sion saja? Pujian akan dimulai dari Sion, tetapi tidak berhenti di situ karena di sana, di kota ini akan ada pengantin perempuan atau sisa orang saleh yang setia, yang akan menerima Kristus dan di dalamnya akan tergenapi perkataan Mazmur 110, pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju. Tapi seperti yang kita pahami dari sisa pasal ini, engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah, engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Jadi semua manusia, semua orang dimanapun akan percaya kepada Tuhan dan akan memuji Tuhan. Tapi permulaannya adalah dari Sion. Nah, jadi yang Anda katakan itu berkaitan dengan kejadian di masa depan, Ya. setelah gereja diangkat. Ya. Dan ketika Kristus, terpujilah namanya, duduk di atas tahta. Ketika dia memerintah di bumi, dia akan dipuji di Sion. Dan Tepat. ketika semua bangsa juga akan menyembah dia. Tetapi pada saat ini, di manakah Tuhan dipuji? Apakah dari seluruh bumi, dari seluruh dunia? Orang beriman yang saleh seharusnya selalu memuji. Dan menurutku ini benar-benar terjadi ketika gereja bertemu seperti apa yang Kristus katakan dalam Mazmur 22 ayat yang ke-22 dan dikutip dalam Ibrani 2 ayat yang ke-12. Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi Tuhan dipuji oleh Kristus di tengah-tengah gereja saat ini. Jadi puji-pujian hanya ditujukan kepada Tuhan saja, melalui ibadah gereja dan pertemuan gereja, Benar. ketika kita datang dan berkumpul dalam namanya. Ketika dikatakan berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Mendekati Tuhan, apakah ini pilihanku untuk mendekatinya, untuk menyembah dia? Ataukah ini semacam pilihan Tuhan yang memilih siapa yang akan didekatinya?
Nah, di sini jelas bahwa berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Tapi atas dasar apa? Tentang penebusan di ayat 3, jadi kalau tidak ada penebusan di ayat yang ketiga, mustahil Allah dengan anugerahnya yang berdaulat memilih manusia untuk didekati. Tetapi dia mendekatkan mereka setelah dia melakukan penebusan. Dan itulah sebabnya kita membaca di ayat 3 tentang penebusan. Dan kita membaca tentang tinggal di pelataran Tuhan atau persekutuan dan hubungan dengan dia di ayat 4. Dan ini sesuai dengan pilihan Tuhan. Anugerah kedaulatannya yang mutlak tetapi didasarkan pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Saya akan membaca beberapa ayat mulai dari ayat 5, kemudian kembali untuk bertanya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan bagi segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Saya ingin komentar Anda tentang kata-kata ini. Terutama penjelasannya terhadap apa yang tertulis di ayat 9. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Ya, kita telah membahas bahwa ayat 1 sampai ayat 4 sedang berbicara tentang berkat rohani di masa pemulihan segala sesuatu pada musim menyegarkan. Apa artinya berkat rohani? Kepada mula datang semua yang hidup Memuji dan menyembah. dan semua Dan daging. semua daging. Maksudnya bukan golongan. Zaman sekarang ada orang saling mencari Tuhan. Tidak, tapi seluruh tubuhnya. Banyak di antara mereka yang menyangkal keberadaan Tuhan dan mereka yang mengenal dia secara nominal tidak mencari dia. Tapi waktunya akan tiba, kepada mula datang semua yang hidup. Tapi mulai dari ayat yang kelima yang sudah Anda baca, kita melihat berkat duniawi. Jadi dia berbicara kepada kita tentang hal itu, diantaranya adalah Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Lalu saat kita melangkah maju, Engkau mengindahkan tanah itu dan membuatnya sangat kaya. Semua ini adalah berkat duniawi, batang air Allah penuh air, Engkau mengkatori tahun dengan kebaikan-Mu, jejak mengeluarkan lemak, berkat duniawi. Jika kita mengacu pada ayat 9, sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi, takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Dan menurutku, kita lebih dari itu. Jika di pagi dan petang kita bergembira karena Allah pencipta yang maha besar, kita yang telah mengenal dia bukan hanya sebagai pencipta tapi juga sebagai penebus. Bukankah kita harus melakukannya di awal siang dan di penghujung malam? Ketika kita mulai hari kita dan ketika kita mengakhirinya. Supaya kita mengakhirinya dengan sukacita dan bersukacita dalam Tuhan. Agar kita bersukacita dalam dia, inilah makna moral spiritualnya. Tetapi pada periode musim yang menyegarkan. Ini akan benar-benar terjadi di setiap momen sepanjang hari dari awal hari sampai akhir hari. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan waktu tetapi juga berkaitan dengan tempat. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Benar, Nama Tuhan pun akan dipuji benar, pada saat pemulihan segala sesuatu. benar. Jadi Anda memberitahu kami bahwa ada berkat rohani dan Dan ada ada berkat-berkat berkat duniawi juga di kerajaan 1000 tahun. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Betapa indahnya potret yang digambar Daud di sini dalam Mazmur 65, di mana jalur kereta kuda singgah untuk mengarungkan padang rumput di padang gurun, dan bukit-bukit kecil bergembira di segala penjuru dengan hasil panen. Inilah keberkatan yang melimpah dalam kehidupan orang beriman. Ya, Tuhan patut dipuji. Inilah sukacita orang percaya yang diselamatkan dan menikmati persekutuan yang mulia dengan Tuhan. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Ayat 11, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggumburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya.
tolong jelaskan ayat ini. Saudara Yosef, mohon jelaskan ayat 10. Ayatnya tidak sulit, tapi mungkin ada beberapa kata yang perlu dijelaskan. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Artinya meluapkannya dengan air, penghubung bukit adalah jalur bajak. Garis bajak. Jadi menyirami gumpalan bukitnya artinya setelah petani membajak tanah, dia membutuhkan air. Dengan deras hujan, engkau menggumburkan alurnya adalah tempat yang agak tinggi. Selesaikanlah. Dan ini juga yang dilakukan petani. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya yaitu hujan deras. Dan itu saja satu berkat di masa yang akan datang. Akan ada hujan berkat, bukan hujan yang menenggelamkan atau kekeringan yang merugikan tanaman dan hewan, tapi akan ada dengan dirus hujan engkau yang menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Artinya setelah alurnya disiram dan penghubung bukitnya sudah disiram dan alurnya sudah dibajak, diselesaikan. Dan setelah hujan membuatnya menjadi lembut. Kami menunggu berkat Tuhan kami dalam biji-bijian untuk tumbuh, dan di sini dia berkata, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Gambaran ini berbicara kepada kita tentang kebaikan dan kelimpahan. Tuhan tidak akan marah pada bumi sehingga dia tidak memberikan air. Tapi semua hal akan baik-baik saja dalamnya, masa pemulihan segala sesuatu dan masa penyegaran. Benar. Ayat 11 berulang kali digunakan oleh orang-orang percaya pada akhir tahun untuk mengingat kasih setia dari Tuhan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Apakah ini penerapannya? Dan apa yang kita pelajari darinya? Apa yang kita lihat di dalamnya? Ya, bagi orang Ibrani pada waktu itu, dan saya pikir untuk bumi ketika akan berdamai di masa pemulihan segala sesuatu. Mereka akan bergantung pada pertanian dan perkebunan lebih dari apapun. Menurut saya, lingkungan akan dikembalikan ke keadaan semula. Potret yang sesuai saat Tuhan menciptakan manusia, karena jelas bahwa kemajuan manusia belum membuat manusia menjadi bahagia. Menurutku inilah yang akan terjadi. Jadi tahun pertanian akan menjadi poros berputarnya kehidupan pada saat itu. Dan betapa indahnya bila ini semua akan terjadi nanti. Engkau mahkotai tahun dengan kebaikanmu, berarti aku telah menanam dan waktu panen telah tiba dan hasil panen berlimpah dan terdapat kebaikan yang besar. Engkau mahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ini artinya dengan kata-kata sederhana kami, terima kasih banyak kepadamu ya Tuhan. Jadi penerapan harafiah ayat ini adalah bahwa ayat ini berbicara tentang keberkatan tahun pertanian. Ya. Dalam kerajaan Kristus ketika bumi akan menghasilkan keuntungannya. Tepat. Tapi secara spiritual kita ingin Mungkin. panen rohani. Ya. Yang Tuhan tawarkan kepada kita di sepanjang jalan ketika dia memberi kita belas kasihan, kebaikan, perlindungan, dan perawatan. Tepat. Engkau memahkotai Kebaikan tahun dari dengan Tuhan kebaikan. kita. Saya akan membuka Mazmur pasal 66 untuk memimpin biduan nyanyian Mazmur. Dan ini dimulai dengan seruan ke seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Memazmurkan namamu, Selah. Sebuah panggilan ditujukan kepada seluruh bumi. Sekali lagi, kapan dan bagaimana? Ini juga merupakan saat pemulihan segala sesuatu, saat penyegaran. Maka seluruh bumi akan berdamai. Maka panggilannya adalah bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Waktunya akan tiba. Tuhan harus bersukacita dengan bumi. Yang ketika dia menciptakannya dan menyerahkannya kepada Adam, aku percaya dia tidak punya cukup waktu untuk bergembira dengan hal itu dan dia berduka di dalam hatinya karena manusia telah membawa dosa lalu dosa bertambah banyak sehingga datanglah air bah. Dan sejak saat itu sampai hari ini betapa sedihnya Tuhan karena kejahatan, kehancuran dan kejahatan dilakukan di muka umum siang dan malam. Namun waktunya akan tiba ketika bumi harus didamaikan dengan hasil karya Kristus di kayu salib. Salah satu hasil karya Kristus terdapat dalam Kolose pasal yang pertama bahwa dia akan mendamaikan hal-hal di surga dan di bumi saat yang indah ini akan tiba. Ketika seluruh bumi secara harafiah dan bukan metaforsis akan memuji Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Benar. Saya pikir baik, Saudara Yosef, jika Anda memperjelas gagasan ini karena sudah jelas juga dalam Mazmur ketika kita sedang belajar bersama bahwa dia berfokus pada ide yang sama. Bahwa sekarang di masa keberadaan kita hanya gereja yang memuji. Benar. Tuhan tidak dipuji dari seluruh bumi.
Namun suatu hari pada masa pemulihan segala sesuatu, Ya. sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Namun undangan Tepat. kepada seluruh dunia saat ini adalah untuk bertobat dan menerima Tepat. pekerjaan Kristus untuk Tepat. berdamai dengan Tuhan. Benar. Di sini juga jelas misalnya di ayat 4, ketika dia berkata, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu, memasmurkan namamu. Dia bersikeras seluruh bumi. Ini akan terpenuhi sepenuhnya pada waktunya. Jika Anda baca Mazmur 22 ayat 8, Anda akan menemukan bahwa semua bangsa akan menyembah. Jadi, mengapa kita hanya mengambil bagian awal dari Mazmur? Semua yang melihat aku akan mengelok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Mengapa kita menganggap ini secara harfiah dan ini terjadi secara harfiah? Sedangkan sisa Mazmur ketika dia mengatakan bahwa semua bangsa akan menyembah di hadapannya, mereka berkata, tidak, itu tidak berarti semua bangsa. Mungkin setengah, atau keempat, atau ke-10. Tidak, semua bangsa. Seluruh bumi akan bersorak gembira kepada Tuhan. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oke. Saudara Yosef di ayat 10, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Apa yang dimaksud dengan frasa ini? Nah, ada 7 frase di bagian ini. Mereka berbicara tentang hubungan Tuhan dengan umat di dunia, umat manusia dahulu kala. Nomor 1, sebab engkau telah menguji kami, ya Allah. 2, telah memberikan kami seperti orang memberikan perak, artinya engkau membawa kami dalam api. 3, engkau telah membawa kami ke dalam jaring. 4, mengenakan beban pada pinggang kami, dan masih ada lagi. 5, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Dan 6, kami telah menempuh api dan juga air. Dan akhirnya, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas, urusan Tuhan dengan manusia. Tapi saya juga bisa menerapkannya dan mengatakan berkali-kali tentang urusan Tuhan dengan kita. Berkali-kali dia meletakkan penderitaan di punggung kita. Berkali-kali dia membuat manusia melampaui kepala kita, tapi itu tidak pernah menjadi tujuannya. Karena walau ia meletakkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ketika tukang emas yang bijaksana membawa emas atau perak ke dalam api, tujuannya bukan untuk membakar emas. Sebaliknya untuk membakar kotoran. Aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji Seperti emas. emas. Oleh karena itu Tuhan kita membawa kita ke dalam api seperti yang akan dia katakan nanti. Engkau menghajar seorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Jadi Tuhan membuang segala kekotoran kita agar kita lebih bersinar. Tapi pada akhirnya, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Atau dalam bahasa Elihu, jika engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan. Atau seperti yang dikatakan Mazmur 4, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Jadi yang terakhir maksud Tuhan bukanlah tekanan, kehinaan, kesusahan, api, ataupun air. Namun tujuannya adalah penggenapan yang berlimpah dan ini adalah hasil dari pelatihan. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai Buah kepada kebenaran. mereka yang dilatih olehnya. Saya ingin berhenti di ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Mohon komentar Anda, Saudara Yosef, tentang syarat-syarat terkabulnya doa. Syarat terkabulnya doa, yang pertama adalah kekudusan seperti yang kita pahami dari ayat ini, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Artinya jika aku punya dosa dalam hatiku dan aku sudah lama memikirkannya, Tuhan tidak akan mendengarkanku. Itulah sebabnya aku harus bertobat terlebih dahulu dan mengakui dosaku, agar aku dapat menjalani kehidupan suci yang membuat Tuhan kita menjawabku. Di antara syarat terkabulnya doa adalah iman. Hendaklah ia mintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Meminta, ya mintalah, tapi mintalah dengan iman. Juga, Anda harus memiliki pengampunan. Jika kamu tidak memaafkan orang lain, Tuhan tidak akan menjawabmu. Dan kata-kata ini penting dalam hubungan pernikahan. Jika terjadi konflik antara laki-laki dan istrinya, maka doanya akan terhalang. Jadi, kesucian, iman, pengampunan, dan belas kasihan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Dan yang terakhir, perdamaian itu sangat penting agar Tuhan menjawab kita. Ketika kita berada dalam suasana damai dan saling menanggung satu sama lain. Sungguh luar biasa Alkitab mengajarkan kita hal itu. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentulah Tuhan tidak mau mendengar doa. Bertahan dalam keburukan akan menghalangi doa-doa kita. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam Mazmur 67, kiranya Allah mengasihani kita. Di ayat 2, supaya jalanmu dikenal di bumi. Apa hubungan antara kiranya Allah mengasihani kita dan jalanmu dikenal di bumi? Ya, Saudara Yosef, kiranya Allah mengasihani kita. Kita adalah bagiannya. Pembicaraan di sini adalah tentang seluruh bumi. Apakah korelasi antara bagian dan keseluruhan di sini? Nah, lihatlah ketika Anda membaca ayat tersebut, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Lalu ketika Anda melangkah lebih jauh ke ayat 7, Anda menemukan kata memberkati kita 2 kali. Dia berkata Allah, Allah kita, memberkati kita. Dan ayat 8, Allah memberkati kita. Jadi Karena memberkati itu kita berkati 3 kami kali. 3 kali. Mengapa? Jadi, supaya jalanmu dikenal di bumi. Ayat 4 mengatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur padamu. Ayat 6, kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Saya pikir juga gagasan yang sama yang kita katakan, bahwa inilah masa pemulihan segala sesuatu, yang di dalamnya seluruh bumi akan mengenal Tuhan dan akan memuji Tuhan kita. Tapi kapan ini akan terjadi? Ketika Tuhan kita terlebih dahulu mengasihani umat-Nya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk permohonan. Yerusalem. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia ketika Tuhan kita mengasihani umat-Nya dan ketika Dia diterima oleh umat-Nya di dunia. Kemudian melalui orang-orang di bumi berkat itu diteruskan kepada semua orang di segala bangsa. Dan inilah tujuan Tuhan kita sejak awal. Dan lihatlah tujuan Tuhan kita harus terlaksana. Memang benar bahwa manusia dalam kerusakan dan kegagalannya mungkin akan merusak jika saya boleh mengatakannya atau menundanya. Tetapi pada akhirnya penglihatan itu akan berbicara dan ia tidak akan berdusta. Tuhan memilih umat ini agar melalui mereka Dia dikenal seluruh bumi. Tapi sangat menyedihkan orang-orang ini daripada mengajarkan ilmu tentang Tuhan kepada orang lain dan takut akan Tuhan. Mereka belajar di bangsa-bangsa tentang penyembahan berhala dan kenajisan dan itulah sebabnya mereka didisiplin dan disiplin. Dan hingga saat ini mereka masih menghadapi kesaran besar yang akan datang. Namun apa yang terjadi setelahnya? Firman Tuhan harus digenapi agar Dia berbelas kasihan dan memberkati mereka. Dan melalui mereka berkat itu diteruskan ke seluruh bangsa di bumi, semua bangsa di bumi. Oke, hal ini menarik perhatian saya. Pada ayat 1, harganya, ketika dia berkata, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Kerinduan agar cahaya Tuhan menyinari mereka. Tapi dibayarnya di kayu salib, bahwa wajah ini, wajah Tuhan telah disembunyikan Benar. dari Kristus. Mohon beritahu kami tentang harga untuk membawa kita sebagai gereja dan harga kepemilikan Kristus atas bumi di masa depan yang telah dibayar Kristus di kayu salib. Nyatanya itu sulit bagiku. Tidak sulit karena pembenaran kata saya terbilang sedikit, tetapi karena semua kosakataku bahasa sama sekali tidak bisa menggambarkan saat-saat kegelapan, mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat kegelapan. Ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya dari Kristus, ketika Dia berkata, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut, bahkan monster pun ketakutan ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya. Dan Kristus berkata, aku terkejut. Ini berarti apa yang terjadi adalah sesuatu yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya, kecuali Allah dan Kristus saja. Tapi kita telah melihat berkat-Nya. Akibat kegelapan yang merajalela di Golgota, akibat menyembunyikan wajah Tuhan. Allah menyembunyikan wajah-Nya dari putra kasih-Nya, dari Kristus. Adapun bagi kita, Allah telah menyinari kita, menyinari kita dan mencerahkan hati kita. Dan bagi bangsa ini tabir di hati mereka, tapi suatu hari akan tiba bagi mereka. Ketika Tuhan kita buka tabir itu dan mereka mendapat pencerahan dan mereka mendapat berkat. Mereka akan menjadi sempurna. Dan mulai hari ini Tuhan kita siap menyempurnakan dan mencerahkan sejumlah besar orang. Jika mereka kembali kepada Allah, memandang Dia dengan iman dan mereka bertobat dari dosa. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Memang benar, agar seseorang dapat menikmati cahaya wajah Tuhan, dia harus menerima Kristus yang darinya wajah ini tersembunyi di kayu salib. Benar. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Kita Tuhan telah di akhir menjagamu. episode, kita akan dengarkan komentar hadirin di studio. Ketika Tuhan membawa kita ke dalam tungku penderitaan dan pencobaan, itu berarti menyucikan kita dan membuang kotoran sehingga kita menjadi lebih suci dan bersinar. Oke? Yang mengesankanku adalah bahwa hari-hari ini kejahatan merajalela dan ada tetapi ada suatu hari akan tiba
ketika Tuhan menghendakinya memerintah atas bumi, maka perdamaian dan kebenaran akan meliputi seluruh bumi. Oke. Jika urusan Tuhan dengan kita tampaknya sulit, namun yang pasti Dia akan membawa kita ke dalam kepuasan yang berlimpah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode berikutnya tentang Mazmur 68. Tuhan memberkati Anda. Amin. Pemirsa terkasih, jika Anda termasuk orang yang mencari wajah Tuhan, dan Anda melakukan pekerjaan untuk menyenangkan wajah Tuhan, dan Anda melakukan semua pekerjaan yang Anda bisa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, saya ingin meyakinkan Anda bahwa Anda akan dapat mendekat dan menikmati kesucian Allah dan wajah Allah hanya ketika Anda menerima Kristus. Itu sebabnya saya mohon Anda berhenti dan berpikir bagaimana sikapmu terhadap Kristus. Apakah Anda mengagumi Kristus atas karya dan mujizat-mujizatnya? Apakah Anda adalah anti-Kristus? Apakah Anda membutuhkan Kristus dari hati Anda yang terdalam dan sungguh ingin mendekatinya? Dekatilah Dia. Taruhlah keluhanmu dan kebutuhanmu dalam Dia. Dan mintalah Dia memasuki hidupmu dan mengubah dan memberimu hati yang baru. Maka Anda akan menikmati kekudusan Allah dan cahaya wajah Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. يسوع في حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قربك ألاقي الراحة سودي يا يسوع في حياتي نفسي معك مرتاحة فيك بلاقي نجاتي وفي قربك ألاقي الراحة انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي انت مالك عمري انت سيد قلبي انت وحدك ربي وكل حبي ليك بقدم عمري بهدي إليك أيامي وحدك مالك أمري وإنت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي إليك أيامي وحدك مالك وأمري وإنت سر سلامي إنت مالك عمري إنت سيد قلبي إنت وحدك ربي وكل حب Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.